Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya, keberkahan-Nya kepada kita dan telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan tak lupa kita tetap bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya mimpi orang-orang beriman adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Dan mimpi orang-orang yang beriman tidak pernah dusta. Dan di sini saya akan membacakan mimpi Profesor Dr. Nandan. Ini ada dua mimpi. Insya Allah saya bacakan yang mimpi pertama saja. Ini memperkuat mimpi Muhammad Qasim tentang beda jalan. Juga sesuai hadis kelompok yang meminta kebaikan dan isyarat Profesor Nandan harus tetap ada kelompok dari timur jauh. Mimpi yang pertama. Saya bermimpi kami sedang ngumpul di apartemen yang luas. Tiba-tiba ada Muhammad Qasim dan salah satu helper Gaza datang ke apartemen tersebut. Lalu saya bergegas menyambutnya, mempersilahkan untuk menunggu. Kemudian saya masuk ke salah satu ruangan. Di sana ada Kang Diki Chandra. Dan saya bilang ada Muhammad Qasim lagi menunggu. Namun, Kang Diki Chandra ragu-ragu untuk menemuinya. Sampai akhirnya Muhammad Qasim pulang lagi. Sambil beliau berkata, "Tuh kan, kalau kesini nggak ada manfaatnya. Padahal saya mau ketemu." Lalu beliau dengan helper tersebut pulang lagi. Ini Muhammad Qasim ingin bertemu. Tapi Kang Diki ragu-ragu. Ini takwilnya. Unsur-unsur penting dalam mimpi. 1. Pertama, tempat. Apartemen luas, simbol ruang publik atau wadah yang besar untuk berkumpul. Bisa bermakna majelis, organisasi, atau jaringan perjuangan. Apartemen bukan rumah, memberi isyarat tentang sementara, bukan permanen. Artinya, wadah ini masih bersifat duniawi dan administratif, belum markas inti rohani. Kedua, kedatangan Muhammad Qasim dan helper Gaza. Muhammad Qasim adalah figur mimpi besar akhir zaman
yang sering dikaitkan dengan nubuat. Dalam konteks ini, kehadirannya berarti datangnya klaim atau tawaran hubungan antara gerakan ruhani Timur Majelis Gaza dengan simbol-simbol kebangkitan akhir zaman yang diawali Muhammad Qasim. Kehadiran helper Gaza bersamanya memperkuat kesan bahwa ada jembatan atau perantara antara dua sisi, yaitu Muhammad Qasim dan Majelis Gaza. Anda menyambut dan mempersilahkannya. Ini maksudnya Profesor dan Dr. Nandan. Anda menyambut dan mempersilahkannya. Ini menunjukkan keterbukaan hati dan kesiapan untuk menyambut tamu atau ilham yang datang. Ada sikap adab dan penghormatan. Kang Diki Chandra dalam ruangan. Beliau sebagai pusat rohani dan pemegang amanah. Posisi beliau, posisi Kang Diki, di dalam ruangan menandakan kedalaman inti atau pusat komando rohani, bukan di ruang publik. Kang Diki adalah pemimpin rohani. Ketika diberitahu tentang kedatangan Muhammad Qasim, beliau ragu-ragu. Kang Diki lagi ragu-ragu. Kasihan Kang Diki. Dicuekin Muhammad Qasim. Ini simbol kehati-hatian ruhani. Tidak sembarangan menerima klaim atau pertemuan yang bisa membawa fitnah yang belum banyak terpikir oleh umat. Muhammad Qasim pulang dengan kecewa. Muhammad Qasim berkata, tuh kan kalau kesini gak ada manfaatnya. Padahal saya mau ketemu. Ini saling ragu-ragu nih. Malu-malu mereka berdua. Apa masalahnya? Ini gambaran simbolis tentang perbedaan waktu dan jalan. Jalan yang berbeda antara keduanya, termasuk waktu atas takdirnya. Ada kesan bahwa kubu Muhammad Qasim merasa tidak mendapat sambutan. Merasa dicuekin juga. Tapi itu bukan berarti penolakan mutlak, melainkan belum waktunya. Ini harus dipahami bahwa mereka belum ketemu, ini adalah belum waktunya. Atau memang jalannya harus berbeda. Harus dipahami. Jalan Kang Diki dan Muhammad Qasim lagi beda jalan ini ya. Takwil mimpi. Pertemuan yang tidak jadi. Isyarat bahwa ada arus atau bisa jadi tokoh akhir zaman, yang seakan ingin bergabung atau bertemu dengan poros Timur Majelis Gaza. Namun pertemuan itu tidak terlaksana karena ada keraguan syar'i dan kehati-hatian dari pemegang amanah yang dipimpin Kang Diki Chandra. Ini selaras dengan prinsip syariat. Tidak semua klaim kebenaran atau mimpi bisa diterima tanpa tabayyun atau istikharah. Sikap Kang Diki Chandra yang ragu menandakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti Kang Diki Chandra dijaga. Jangan tergesa-gesa merangkul semua yang mengaku pembawa mimpi akhir zaman. Ada benteng kehati-hatian agar jamaah tidak terjebak pada fitnah dajjal atau klaim palsu. Kita harus berhati-hati. Ini soalnya ini syirik dajjal.
yang memisahkan antara Kang Diki dan Muhammad Qasim. Muhammad Qasim merasa tidak ada manfaat, masih tersambung dengan sikap Kang Diki Chandra yang ragu di atas. Bisa ditakwilkan sebagai isyarat bahwa jalan Muhammad Qasim dan jalan Timur Gaza tidak sepenuhnya searah. Meski ada kesamaan mimpi, ada perbedaan mandat ruhani. Jelas tersirat, Allah menunjukkan batas yang jelas agar tujuan dan misi mereka tidak bercampur baur. Ada riwayat hadis tentang kaum yang meminta hak, tapi bukan untuk mereka. Ada beberapa hadis yang terkait dengan fenomena ini. Misalnya, hadis tentang orang yang mendebatkan urusan Mahdi akan keluar dari arah timur. Beberapa kaum yang menuntut kebenaran, namun mereka tidak diberikan. Lalu mereka berjuang sendiri hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini contohnya ini Kang Diki lagi berjuang sendiri. Dan mereka menyerahkannya kepada seorang laki-laki dari keluargaku, Ahlul Bait, yaitu Muhammad Qasim, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan sebagian ulama. Ini kalau hadis ini diambil pengertiannya bahwasanya ini tentang perjalanan Kang Diki yang menuntut kebenaran kepada Muhammad Qasim, namun Muhammad Qasim masih belum waktunya, gitulah. Tafsir dan syarah ulama. Ibnu Katsir An-Nahya fi al-fitan wal malahim. Beliau menafsirkan hadis ini sebagai kelompok mujahid dari arah timur yang menuntut tegaknya kebenaran al-haq. Mereka berpegang, tapi hasil akhirnya adalah mereka bukan Mahdi, melainkan menyerahkan hasil perjuangannya kepada Mahdi dari Ahlu Bait, itu dari keturunan Rasulullah. Perjuangan Kang Diki untuk mendapatkan pemerintahan kemudian diserahkan kepada Muhammad Qasim, insyaallah nanti. Ibnu Katsir tidak menamai secara eksplisit Bani Tamim, tapi menyambungkannya dengan riwayat tentang panji hitam dari Khurasan. Imam Asyuyuti Al-Ulfurwardi fi Akhbar Al-Mahdi. Beliau menyebutkan hadis-hadis panji hitam dan menghubungkannya dengan pemimpin dari Bani Tamim yang kelak menyerahkan kepemimpinan kepada Al-Mahdi. Ini nanti pemimpin Bani Tamim menyerahkan kepemimpinannya kepada Al-Mahdi. Jadi dalam kerangka tafsir Asyuyuti, kaum dari timur dalam hadis ini selaras dengan Ahlul Panji Hitam, dipimpin oleh Bani Tamim. Al-Barzanji menyebutkan akan muncul dari timur panji-panji hitam yang dipimpin oleh seorang laki-laki dari Bani Tamim. Lalu mereka mempersiapkan jalan bagi Al-Mahdi. Tafsir beliau menghubungkan hadis ini langsung dengan figur Bani Tamim sebagai muqaddimah
pembuka jalan Mahdi. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menyebut bahwa ashab Al-Mahdi, pendukung Mahdi, akan berasal dari timur, sebagian besar dari Khurasan. Sebagian riwayat menyebut pemimpinnya dari Bani Tamim sebagai pengusung Panji Hitam. Riwayat tentang Bani Tamim, ada hadis lain yang memperkuat hubungan ini. Tidaklah Bani Tamim datang kepadamu, wahai Nabi, kecuali mereka menjadi orang-orang yang paling kuat dalam menghadapi Dajjal. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Sahih. Dalam sebagian riwayat disebut akan ada seorang pemimpin dari Bani Tamim yang datang dari timur yang akan menyerahkan bendera kepada Al-Mahdi. Disebut sebagai Al-Mansur, yang ditolong. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Al-Mahdi, Al-Hakim, dan lainnya. Meski sanadnya diperdebatkan, banyak ulama mensabitkan sebagai penguat jalur. Kesimpulan tafsir ulama, hadis kaum dari timur menuntut kebenaran ditafsir oleh ulama klasik sebagai gerakan Panji Hitam dari Khurasan. Mayoritas ulama yang menulis tentang akhir zaman, Asy'uti, Al-Barzanji, Abu Nu'aim, dan lain-lain, menghubungkan Panji Hitam itu dengan seorang pemimpin dari Bani Tamim. Jadi dalam tafsir kitab ulama, kaum dari timur dalam hadis tersebut sering dipahami sebagai Bani Tamim yang mempersiapkan jalan untuk Mahdi. Relevansi hadis dengan mimpi Profesor Dr. Nandan. Dalam mimpi Anda, ia tidak berhasil bertemu Kang Diki Chandra. Ini selaras dengan hadis bahwa kaum penuntut kebenaran itu tidak diberikan langsung Al-Mahdi. Bani Tamim yang sejati, pemegang amanah, justru yang akan menyerahkan kepada Mahdi. Jadi ada isyarat ruhani bahwa arah timur yang benar, Bani Tamim, berbeda dari klaim timur yang lain, tapi yang sebenarnya timur jauh. Insyaallah itu dari Indonesia, insyaallah ya. Menurut tafsir para ulama, Asy'uti, Al-Barzanji, Abu Nu'aim, dan lain-lain, kaum dari timur dalam hadis ini ditafsirkan sebagai Bani Tamim, pemegang Panji Hitam yang akan berjuang menuntut kebenaran. Setelah berhasil, kepemimpinan akhirnya diserahkan kepada Al-Mahdi. Panjang. 2 menit lagi. Ada kesimpulannya. Bawah. Ya, kalau disandingkan dengan hadis, kelompok timur menuntut kebenaran tapi ditolak. Akhirnya mereka berjuang sendiri. Ini sudah fakta. Sesuai takwil bahwa jalan timur Gaza punya garis berbeda. Pada akhirnya menyerahkan kepada Al-Mahdi, menandakan hubungan yang lurus dengan nubuat, bukan sekedar ikut jalan Muhammad Qasim. Mimpi Profesor Nanda justru sejalan mimpi Profesor Nandan justru sejalan dengan hadis itu. Ada jalan timur yang dipisahkan oleh Allah. Mereka tetap konsisten menuntut kebenaran walau ditolak. Dan pada waktunya mereka akan menyerahkan kepada Al-Mahdi.
Artinya ini simbol adalah sebagian orang yang mungkin tertarik atau mencoba menjadi pendukung. Namun, mimpi ini mengingatkan agar Majelis Gaza tetap fokus pada jalannya, tidak terbawa arus klaim orang lain. Semoga kita tetap istiqomah menyebarkan mimpi Hakim. Walaupun Muhammad Qasim di luar sana masih sibuk. Adab dalam menyambut tamu sudah masih sibuk. Adab dalam menyambut tamu sudah baik, ini simbol keterbukaan. Hati-hati dalam menentukan sikap. Keputusan Kang Diki adalah isyarat untuk menjaga kemurnian jalan. Jangan tergesa-gesa menggabungkan gerakan, karena masing-masing punya manfaat dan kandat berbeda. Kesimpulan, mimpi ini menegaskan bahwa Majelis Gaza memiliki jalan ruhani yang tersendiri dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua tokoh atau gerakan akhir zaman yang harus ditemui dan disatukan. Ada batas yang ditetapkan Allah antara jalan Muhammad Qasim dan jalan Timur Gaza. Perbedaan sikap ini adalah rahmat dan perlindungan. Alhamdulillah, selesai. Ya, semoga kita di sini tetap istiqomah, tetap berjuang bersama Kang Diki. Yang pertama-tama, pesan untuk diri pribadi saya dan saudara-saudara yang ada di sini, dan maupun yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Jangan sia-siakan waktu. Itu saja. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.